Jadi pakan atau ransum itu tersusun atas bahan pakan. Ya. Jadi bahan pakan itu artinya ada jagung, ada kedelai, atau ada tepung ikan dan sebagainya, itu adalah bahan pakan. Dan vitamin, mineral ya itu disusun menjadi suatu pakan atau ransum. Ya. Nah, jadi pakan adalah semua yang bisa dikonsumsi oleh ternak dan tidak mengganggu kesehatan dari ternak yang bersangkutan, ya, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Ya. Nah, kalau bahan pakan berarti ya per masing-masing bahan pakan dengan kandungan nutrisinya masing-masing. Ya. Jadi kalau bahan pakan itu ada sumber protein, ada bahan pakan sumber energi dan sebagainya, itu nanti kita lihat di klasifikasi bahan pakan. Ya. Bagaimana suatu bahan pakan dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai sumber protein. Kalau dia kadar proteinnya lebih dari 18%. Bagaimana dia diklasifikasikan sebagai sumber energi. Nah, itu nanti ada di bagian bawah ya, kita pelajari di klasifikasi bahan pakan. Nah, jadi pengetahuan tentang bahan pakan ini penting. Kenapa? Karena kita bisa tahu berapa sih kandungan nutrisi dari masing-masing bahan pakan itu. Ya, karena kan untuk menyusun formula ransum itu kombinasi ini lebih bagus daripada hanya tunggal. Ya, karena apa? Karena dia saling melengkapi. Jadi belum tentu bahan pakan A ini kandungan asam amino esensialnya lengkap ya. Atau mungkin bahan pakan yang B ini kandungan serat kasarnya tinggi dan sebagainya. Jadi mereka harus diformulasikan dan dipersentasekan sesuai dengan kategori daripada bahan pakan tersebut. Jadi ada protein, lemak, karbohidrat, ya, serat kasar, ya. Ini kita bisa ketahui dari hasil analisis proksimat, ya. Kalau BETN maupun energi ini kita bisa hitung setelah kita tahu berapa kadar protein, lemak, karbohidrat dan serat kasarnya, ya. Jadi protein, lemak, serat kasar, ya, dan bahan kering ini kita baru bisa menghitung BETN. Nah, kalau bahan anorganik itu apa? Ya termasuk mineral, ya. Jadi baik itu mineral makro maupun mineral mikro, ya. Kemudian ada istilah bahan pakan konvensional, ya. Nah, kalau konvensional ini ya artinya bahan pakan yang umum digunakan sebagai bahan pakan ternak, ya. Jadi misalnya sumber karbohidrat itu pada umumnya digunakan jagung, ya. Kemudian sumber protein pada umumnya digunakan tepung ikan atau mungkin bungkil kedelai ya, atau BKK ya, bungkil kacang kedelai dan sebagainya. Jadi yang umum yang sering digunakan untuk menyusun bahan pakan yaitu adalah bahan pakan konvensional. Kalau yang non konvensional ya, yang sering kali kita mungkin adik-adik pernah baca skripsi kakak-kakak kelas kalian ya, mencari bahan-bahan pakan alternatif ya. Misalnya dari limbah atau dari hasil samping pengolahan pertanian, dari hasil samping pengolahan peternakan atau perikanan ya. Nah, itu bisa kita lihat kandungan nutrisinya ya. Kemudian bisa kita formulasikan di dalam formulasi pakan ternak sesuai dengan kandungan nutrisinya. Ya, jadi misalnya bahan pakan itu seratnya terlalu tinggi, maka kita tidak bisa memberikan dalam persentase yang besar. Ya. Atau mungkin proteinnya tinggi, tetapi protein ini sulit untuk dicerna karena dia NPN, kadar. Jadi protein itu bukan dari protein murni, tapi dari protein non protein nitrogen ya, maka ini juga akan menjadi bahan pertimbangan. Nah, jadi bahan pakan konvensional maupun non konvensional ini bisa digunakan untuk bahan baku menyusun ransum atau menyusun pakan tadi. Ya. Kemudian karena setiap bahan pakan itu pasti mengandung zat gizi atau pasti mengandung nutrisi ya. Baik itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ya itu pasti mengandung ya, air ya. Nah, jadi cuma tergantung dari bahan pakannya tadi. Ya, kalau dari limbah-limbah pertanian atau hasil samping pertanian ya,
karena dia dipanen pada umur yang dewasa atau umur tua ya, masa panen, pasti pembentukan daripada apa namanya seratnya itu semakin tinggi ya. Jadi semakin banyak lignin yang selusanya. Padahal yang digunakan hemiselulosa ini sebagai sumber energi. Tapi karena dia diikat oleh lignin, maka degradasinya ini sulit, ya, sulit dicerna oleh ternak, sehingga harus dilakukan pengolahan, misalnya dengan merenggangkan ikatan lignoselulosa maupun ikatan hemiselulosa dengan proses fermentasi, ya, atau mungkin bahan-bahan pakan yang berlimpah pada satu musim, ini daripada rusak, maka bisa diawetkan, digunakan pada musim berikutnya. Ya, misalnya kita simpan dengan bentuk silase dan sebagainya. Dan ada bahan pakan sumber energi. Jadi sebenarnya semua protein, karbohidrat, lemak, ya itu nantinya juga akan digunakan sebagai sumber energi. Ya, cuman kita harus pintar-pintar menggunakan bahan pakan ini. Kenapa? Karena semakin tinggi kadar protein di dalam suatu bahan pakan, maka harganya juga akan semakin mahal. Ya. Jadi coba adik-adik lihat, bandingkan antara tepung ikan yang kadar protein 50% dengan tepung ikan yang kadar proteinnya 60%, ya. Pasti berbeda harganya, lebih mahal yang 60% walaupun sama-sama tepung ikan, ya. Atau mungkin dari hasil samping pengolahan padi, ya, dihasilkan bekatul, ya. Ada yang bekatul KW1, KW2, KW3, ya. Nah, yang KW3 itu biasanya proteinnya rendah, kemudian serat kasarnya tinggi, ya, dibanding dengan yang KW1, ya, bisa proteinnya bisa 13%. Tapi kalau yang KW3 itu protein bisa 9%, ya. Dan seratnya yang di KW1 itu mungkin hanya sekitar 10%, ya. Yang di KW3 karena dia dicampur misalnya dengan sekam, ya, maka seratnya itu bisa mencapai 30%. Nah, jadi bahan-bahan pakan ini tadi juga tergantung dari komposisi nutrisinya, ya. Makanya di dalam menyusun formula nanti, apalagi yang untuk penelitian maupun untuk peternakan, ya, kita tidak bisa langsung menggunakan begitu saja. Sebaiknya kita harus menganalisis per bahan baku pakan. Baru setelah kita tahu kualitas per bahan baku pakan, kita susun formulasinya. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan nilai dari tabel, itu tidak akurat. Ya. Kenapa? Karena belum tentu misalnya di situ ada tepung ikan komposisinya di dalam 100% rasium itu 20% misalnya. Nah, kita sudah membuat tepung ikan itu 20% di dalam 100% formula. Tetapi ternyata tepung ikan yang kita dapatkan itu proteinnya hanya 30%. Padahal kita di atas kertas menghitungnya 50%. Nah, pasti akan berbeda hasilnya, ya. Apalagi lebih-lebih kalau diberikan ke ternak, ya, pasti dia akan defisiensi nutrisi, ya. Jadi hati-hati, kelihatannya sepele, ya, tetapi bisa berdampak pada produksi. Kemudian apa itu feed efisiensi, ya, atau efisiensi pakan, ya. Ini penting, ya. Jadi feed efisiensi atau feed conversion ratio itu penting di dalam dunia peternakan. Kenapa? Karena biasanya pakan itu dilihat dari FCR atau feed efisiensinya, ya. Kalau pakan itu feed efisiensinya tinggi, maka dia akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibanding dengan feed efisiensi yang rendah, ya. Nah, gimana kita bisa menghitung feed efisiensi? Tergantung dari jenis ternaknya, ya. Kalau misalnya ternak pedaging, maka yang kita hitung adalah pertambahan berat badannya. Kalau yang kita hitung itu ayam produksi telurnya, berarti bukan kita hitung pertambahan berat badannya, tapi kita hitung berapa produksi telurnya, ya. Dan juga kalau misalnya produksi susu, berarti yang kita hitung, ya, berapa produksi susunya, ya. Nah, sebagai salah satu contoh, di sini kita menghitung untuk ayam pedaging, ya. Jadi untuk mengetahui efisiensi pakan atau feed efisiensi,
itu kita menghitung berdasarkan perbandingan berapa pertambahan atau peningkatan berat badan per berapa jumlah pakan yang dikonsumsi dikali dengan 100%. Nah, ini berbanding terbalik dengan FCR atau Feed Conversion Ratio. Ya. Kalau nanti di FCR berarti berapa jumlah pakan yang dikonsumsi untuk menghasilkan berapa produksinya. Kalau per daging ya berarti berapa pertambahan berat badannya. Ya. Nah, jadi misalkan pakan yang dikonsumsi itu 2 kilo menghasilkan berat badan 1 kilo. Ya, ini satu masa produksi ya, per ekor per produksi. Berarti berapa feed efisiensinya? Coba ada yang bantu jawab? Muhammad Fikri? Ya, Dok. Berapa kira-kira? Bukan kira-kira ya, pasti ya. Kalau misalnya dalam satu masa produksi itu peningkatan berat badannya 2 kilo. Kemudian dia selama menghasilkan 2 kilo itu dia mengkonsumsi 1 kilogram pakan. Berarti berapa feed efisiensinya? 20% mungkin, Dok. Gimana kok ketemu 20%? 200%. 200%? Mungkin enggak? Atau mungkin ginilah, ini ya, tadi mungkin saya ke feed konversi ya. Kan nggak mungkin ya 2 kilogram atau 1 kilogram pakan menghasilkan 2 kilogram berat badan, kan nggak mungkin. Tapi umumnya kan 2 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram konsumsi, 1 kilogram berat badan ya. Ini kaitannya dengan konversi. Ya, katanya dengan konversi perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan berat badan. Jadi soal saya bagaimana? Jika suatu peternakan itu peningkatan bobotnya itu konsumsi pakannya 2 kilo. Ya, 2 kilo. Berat badannya 1 kilo. Iya. Oh. 50%, Dok. Nah, 50% ya. Iya, aku kira kebalik tadi. Iya. Nah, kemudian berapa FCR-nya, Alfian? Alfian Zaka? Ya, Prof. Berapa FCR-nya? Kalau feed efisiensinya 50%, berarti berapa FCR-nya? Ayo nyanda enggak tadi saya jelasin. Temanmu juga sudah menjawab tadi, Muhammad Fikri. Setengah, Dok. 1/2. Konversi pakan. Tadi kan feed efisiensinya sudah 50%. Berarti konversi pakannya berapa? 1/2, Dok. 1/2. Ya apa jawabnya? Masa konversi pakannya 1/2? Konversi pakan itu hanya 1, 2, 1,5. Ini loh sudah. Berarti 0,5, Dokter. Setengah. Konversi pakannya setengah. Betul. Feed efisiensinya aja loh 50%. Jadi tadi kan 2 kilogram pakan yang dikonsumsi menghasilkan 1 kilogram berat badan. Berarti FCR-nya? 2, Dokter. Mohon maaf. 2, Prof. Mohon maaf. Betul ya, 2 ya. Jadi konsentrasi ya, Nak ya.
Nah, ini sering ditanyakan oleh peternak atau sering peternak itu mengetahui bahwa ini menguntungkan atau tidak ya dari FCR atau dari feed efisiensi ya. Nah, kalau kita sendiri nggak paham apa itu FCR, apa itu feed efisiensi, rasanya lucu ya kita kok nggak ngerti gitu ya. Jadi mohon nanti adik-adik dipahami ya. Oke. Kemudian ekskreta. Nah, apa itu ekskreta? Nah, kalau pada unggas itu kan kita tahu bahwa saluran pencernaan dan urinasinya itu berakhir pada muara yang sama ya, pada kloaka. Jadi feses dan urin ini tercampur menjadi satu sehingga kita sebut dengan ekskreta ya. Jadi kalau pada unggas kita menyebutnya bukan feses ya, tetapi ekskreta. Nah, IPNH sendiri ya, ini tidak berdiri sendiri ya. Jadi merupakan gabungan dari beberapa ilmu ya. Jadi kenapa kita membutuhkan ilmu biokimia di sini ya? Karena ada metabolisme. Kita tahu ada metabolisme kita sudah mempelajari di biokimia ya. Ada metabolisme karbohidrat, protein, lemak ya. Nah, itu kita sudah pelajari di sini ya. Kemudian faal atau fisiologi ini kaitannya dengan sistem pencernaan fisiologi dari ternak yang bersangkutan ya, pasti ruminan dengan non ruminan juga berbeda ya, atau dengan pseudoruminan ini juga berbeda. Nah, ini kita pelajari di fisiologi pencernaan ya. Nah, kemudian juga kaitannya dengan genetika, kesehatan hewan, mikrobiologi ya, maupun dengan reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner ya. Mikrobiologi ini kan kaitannya dengan di dalam pencernaan itu tidak lepas dari peranan mikroflora normal daripada pencernaan ya. Dan juga ada kondisi-kondisi patologis ya, di situ bisa terjadi ketidakseimbangan sehingga
seperti E. coli. E. coli itu kan normal, ya, normal di dalam pencernaan, tetapi pada kondisi tertentu dia bisa jumlahnya bisa lebih tinggi sehingga bisa menyebabkan kasus penyakit ya kolibasilosis semacam itu ya. Nah, kemudian pakan ternak ya. Jadi kita mempelajari pakan ternak ini tujuannya adalah agar ternak itu menerima sesuai dengan kebutuhannya ya. Beda nanti antara kebutuhan hidup pokok, kebutuhan produksi maupun untuk kebutuhan reproduksi. Ya, tentunya sesuai dengan fase pertumbuhan maupun fase produksinya. Ya. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu pakan agar kita bisa memformulasikan pakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pakan yang berkualitas, tetapi harganya relatif murah ya, atau bisa kita menekan biaya produksi pakan ya, karena 60-70% itu dihabiskan untuk biaya pakan. Sehingga kalau kita bisa memodifikasi pakan itu sedemikian rupa, menghasilkan produksi yang maksimal tetapi dengan biaya yang lebih ekonomis. Di ransum untuk hewan yang penting kita harus spesifikkan untuk pertumbuhannya, produksi, reproduksi maupun untuk kesehatan ya, baik itu dari sisi protein, lemak ya, kemudian karbohidrat, serat, vitamin maupun mineral ya. Jadi tujuannya semua adalah untuk menghasilkan produk ya, baik itu untuk produk telur, daging, susu maupun wool ya. Nah, kemudian untuk kualitas dan kuantitas pakan ya, ini kita bisa melakukan pemeriksaan secara mikros, kimiawi, ya, atau kombinasi antara mikroskopis. Di sini kita bisa melihat dengan stereomikroskop, ya. Jadi bagaimana bentuk tepung ikan, bagaimana bentuk tepung daun, ya. Ini kita bisa lihat dari pemeriksaan mikroskopis, ya. Kalau dari analisis kimiawi, berarti kita melakukan analisis proksimat, ya. Lakukan analisis proksimat, ya. Kadar air, kemudian protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kalsium ya. Kemudian kita bisa menghitung pHn dan menghitung energi ya. Kalau kita menggunakan alat biasanya pakai bom kalorimetri itu hanya gross energi ya, tapi kalau dengan menghitung ME kita bisa mendapatkan dari hasil-hasil tadi ya. BK, protein, lemak, serat ya. Abu ya. Nah, jadi nilai yang kita peroleh ya, itu kita perlu ujikan kepada ternak yang bersangkutan ya. Jadi belum tentu kualitasnya tinggi, proteinnya bagus ya, tetapi belum tentu dia bisa dicerna atau disukai oleh ternak. Ya, mungkin proteinnya tinggi tetapi kecernaannya rendah ya. Misalnya seperti tepung darah ya, itu kan limbah RPH ya. Nah itu proteinnya bisa sampai 80%, tetapi kecernaannya rendah. Juga komposisi asam aminonya rendah ya, jadi tidak lengkap 10 asam amino esensial ya. Ada beberapa atau mungkin seperti tepung bulu. Tepung bulu itu juga proteinnya bisa 70%. Tetapi ada keratinnya sehingga dia sulit untuk didegradasi oleh pencernaan, oleh enzim pencernaan ya. Nah, jadi itulah kepentingan kita melakukan percobaan pemberian pakan ya, atau dengan cara biologis ya. Nah, kemudian juga untuk ternak-ternak ya, kalau kita hanya memberikan rumput misalnya ya pada sapi atau pada kambing ya, ini akan berbeda hasilnya kalau kita tambahkan konsentrat ya. Dengan penambahan konsentrat maka produksinya menjadi lebih tinggi ya. Demikian juga dengan unggas ya. Walaupun dia secara naluri pemakan bijian, kalau kita hanya berikan biji-bijian maka produksinya lebih rendah dibandingkan kalau kita tambahkan bahan-bahan sumber protein ya. Nah, sehingga di sini kita penting ya pengetahuan kita bagaimana cara menyusun formula pakan ya. Kemudian nilai gizi bahan pakan ini juga
tidak sama untuk setiap bahan pakan ya. Bisa tergantung dari kadar airnya, tergantung dari asalnya, tergantung dari cara penyimpanan dan sebagainya, sampai ke ada atau tidaknya pemalsuan. Ya. Jadi misalnya sama di analisis Proximat itu proteinnya bagus ya, misalnya 18%. Tapi ternyata dengan cara biologis diujikan kok produksinya rendah. Nah, perlu kita lihat ya, apakah kemungkinan ada pemalsuan atau subalan pada bahan pakan tersebut. Misalnya disubal dengan NPN ya, atau dengan urea ya. Nah, makanya proteinnya tinggi teranalisis, tetapi hasilnya jelek ya, karena dia terutama pada unggas ya, kalau pada unggas kan dia tidak boleh ada kadar urea. Tapi kalau pada ruminan itu diperkenankan ya, tapi kalau dalam ransum itu maksimal 1% untuk ruminan. Nah, dikhawatirkan di situ terjadi toksisitas. Ya. Jadi syarat suatu ransum ini tersusun atas beberapa bahan pakan ya, dan kita formulasikan dengan nilai nutrisi yang sesuai ya, juga sesuai dengan jenis ternaknya ya. Kalau ruminan berarti ada kambing, domba ya, kemudian masa produksi, masa laktasi ya, dan kadar lemak dan sebagainya itu akan mempengaruhi ya. Juga dengan fase starter, fase grower, layer ya, itu pasti berbeda kadar nutrisinya, kebutuhan nutrisinya, kemudian juga ada tidaknya zat anti nutrisi ya. Nah, jadi ini semua mempengaruhi bagaimana kita memformulasikan pakan ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan bahan-bahan limbah pertanian atau hasil samping pertanian ya, pasti kualitasnya rendah dibandingkan dengan hasil utamanya ya. Misalnya pada kedelai ya. Biji kedelai atau kedelai mentah ya, atau biji kedelai ya, itu kan proteinnya bisa sampai 35%. Tapi yang kita gunakan limbahnya misalnya jerami kedelai ya, pasti serat kasarnya tinggi. Nah, padahal sebenarnya jerami kedelai itu bisa digunakan untuk pakan ruminan, untuk pakan kambing ya. Nah, cuman kan serat kasarnya terlalu tinggi ya, proteinnya rendah. Nah, maka kita bisa melakukan pengolahan atau perlakuan dengan misalnya menambahkan mikroba ya, untuk memanipulasi kualitas nutrisinya itu ya. Jadi tujuan atau manfaat daripada peningkatan kualitas bahan pakan itu ujung-ujungnya adalah untuk menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Contoh berbagai cara perlakuan ya, baik itu secara fisik ya, misalnya dengan pemanasan ya, kemudian dengan cara kimiawi ya, hidrolisis basa, amonia ya, atau dengan cara biologis ya, dengan melakukan fermentasi, atau dengan membuat berbagai bentuk pakan ya, atau membuat feed aditif ya, misalnya UMB atau UMMB atau bahan-bahan pakan tradisional itu ya. Jadi kita bisa memanipulasi berbagai bahan pakan ternak. Nah, kemudian kita tahu bahwa bahan-bahan pakan itu sumber protein K, sumber energi K, atau sumber vitamin atau sumber mineral ya. Ini ada kita kenal dengan klasifikasi bahan pakan ya. Jadi berdasarkan nilai gizinya dan berdasarkan kandungan bahan keringnya. Ya. Nah, kelas 1 itu adalah hijauan kering dan jerami. Ya, kalau kelas 2 itu adalah hijauan segar. Nah, itu nggak bisa kita bolak-balik. Misalnya kelas 1 hijauan segar, kemudian kelas 2 hijauan kering. Enggak ya, jadi ini sudah paten ya. Jadi kelas 1 itu adalah hijauan kering dan jerami. Nah, hijauan kering dan jerami ini pasti kadar airnya rendah ya, karena dia sudah mengalami proses pengeringan yang kita sebut jerami kering itu adalah hay. Jadi semua hijauan yang sudah dikeringkan itu kita masukkan di dalam kelas 1 ya. Pada umumnya serat kasarnya tinggi ya, lebih dari 18% bahan kering dan energinya rendah. Kemudian di kelas kedua
atau macam-macam hay-nya ya, semua berbagai hasil limbah pertanian ya, yang memiliki nilai gizi yang cukup baik, ini kalau kita keringkan, ini kita sebut dengan hay ya. Tapi kalau itu masih segar, maka ini nanti kita masukkan di kelas kedua ya, atau hijauan segar. Tapi kalau misalnya sudah kita keringkan daun jagung baru panen ya, itu kita masukkan kelas 2. Tapi kalau sudah dikeringkan maka masuk di kelas 1 ya. Kemudian juga dengan daun pucuk tebu. Kalau dikeringkan masuk kelas 1, kalau masih segar masuk kelas 2 ya. Ya, macam-macam jerami ini berarti yang sudah kering-kering ya. Nah, kelas 2 hijauan segar ini yang baru panen itu biasanya ya. Jadi kandungan airnya masih lebih dari 65% ya. Sumber bahan pakannya relatif sama ya, hanya kondisi kesegaran atau kondisi kadar air itu yang mempengaruhi dia diklasifikasikan ke dalam kelas 1 atau klasifikasi kelas 2 ya. Jadi mudah ya untuk mengklasifikasikan ini, tergantung dilihat kadar airnya ya. Kemudian kelas yang ketiga itu adalah silase ya. Jadi silase itu adalah hijauan segar yang diawetkan dalam kondisi anaerob, dalam kondisi pH yang rendah ya, keasaman yang rendah. Jadi pH-nya antara 4 sampai 4,2 ya. Jadi hijauan segar yang dipotong-potong ya, kemudian difermentasi ya dalam kondisi anaerob, ini bisa menghasilkan silase. Ini bisa awet disimpan hingga beberapa bulan ya sebagai bahan pakan. Dan yang kelas keempat ini adalah sumber energi ya. Ini kadar proteinnya kurang dari 18% dan serat kasarnya juga kurang dari 18% ya. Bisa dari berbagai bahan hasil samping pengolahan industri pabrik ya. Misalnya dari pengolahan industri beras ya. Padi menghasilkan beras, ini dihasilkan bekatul padi ya, atau dari pengolahan kedelai ya, ini menghasilkan ampas. Kalau dibuat kecap, kedelai buat kecap berarti ada ampas kecap. Kalau mau dibuat tahu, kedelai dibuat tempe atau dibuat tahu ya berarti ampas tempe, ampas tahu atau kulit ari kedelai dan sebagainya ya. Yang penting dia kadar protein kasarnya kurang dari 18% dan serat kasar kurang dari 18%. Kemudian sumber protein, ini masuk di kelas kelima ya. Tergolong sumber protein kalau kandungan proteinnya lebih besar sama dengan 18%. Bisa berasal dari tanaman maupun berasal dari hewan ya. Jadi yang dimaksud dengan bungkil di sini adalah yang telah diekstrak, suatu bahan pakan yang telah diekstraksi kadar lemak atau kadar minyaknya. Ya. Jadi misalnya dari kedelai diekstraksi kadar lemaknya, minyak kedelai kan dihasilkan, nah itu sisanya kita sebut dengan bungkil kedelai ya. Atau pembuatan minyak kelapa ya, dihasilkan bungkil kelapa dan sebagainya ya. Ini proteinnya masih di atas 18%. Dan kelas yang keenam adalah sumber mineral ya. Baik itu dari mineral makro maupun mineral mikro. Dan sumber vitamin ini bisa berasal dari satu atau lebih vitamin ya, baik itu pure ya vitamin atau berasal dari bahan-bahan pakan yang kadar vitaminnya tinggi, misalnya minyak ikan ya. Minyak ikan itu sebagai sumber vitamin A, D maupun E ya, atau sumber omega 3 ya, itu bisa nanti kita masukkan misalnya dalam feed aditif ya. Di imbuhan pakan atau feed aditif ini masuk di kelas ke-8 ya. Jadi bahan yang ditambahkan dalam jumlah kecil tapi dengan tujuan tertentu ya. Jadi misalnya probiotik, kemudian prebiotik ya. Prebiotik ini adalah semacam oligo dari bahan-bahan yang yang tidak dapat dicerna pada bagian pencernaan atas ya. Yang dia masih dalam bentuk silo oligosakarida, dalam bentuk manan oligosakarida ya, fos, gos, mos ya. Nah, frukto oligosakarida ini digunakan untuk sumber nutrisi bagi probiotik.
obat-obat tradisional maupun ekstrak-ekstrak herbal. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk feed aditif ya. Jadi bahan pakan yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk tujuan tertentu. Oke, dari topik tadi ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Sudah bisa difahami ya? Izin bertanya, dokter. Oke, silakan Ratmasari. Saya izin bertanya, dok. Cara mengukur angka persentase serat di pakan